dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan malam tidak akan menguasainya. Hari ini gereja sejagat, gereja universal yang kita bilang Katolik, merayakan dua tokoh penting, dua tiang kokoh, dua rasul yang agung, Santo Petrus dan Santo Paulus. Di dalam gereja Katolik banyak yang mengambil nama dari kedua tokoh ini untuk nama baptisnya. Nama Petrus, ada yang panggil Pit, ada yang panggil PU dan sebagainya. Ada yang nama Paulus, ada yang nama Paula, ada yang nama Petra dan sebagainya. Dan kedua tokoh ini yang kita ketahui, mereka berasal dari suatu konteks latar belakang yang berbeda. Petrus seorang nelayan yang sangat sederhana. Dia bekerja di sebuah tempat ikan, seorang pengusaha ikan Siberia. Paulus seorang cendekiawan yang dulunya memusuhi Yesus atau memusuhi Kristenan. Namun keduanya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pembawa cahaya, dipanggil oleh Tuhan untuk membawa kebenaran. Dan inilah saudara sekalian menjadi penghiburan dan juga pengharapan bagi kita gereja sebagai satu persiapan bahwa Tuhan pun bisa memakai siapa saja untuk menjadi saksi. Tuhan dia pakai siapa saja untuk mewartakan Injilnya, tidak mengenal status. Tetapi semua yang punya kehendak baik, semua yang sebenarnya kita orang Katolik dalam baptisan itu merupakan suatu kewajiban iman, tetapi juga suatu kewajiban sosial dalam baptisan yang kita terima untuk menjadi saksi. Kita diutus bukan pergi jauh-jauh, tidak. Kita diutus untuk masuk ke dalam hati masing-masing. Hati itu benua yang paling penting yang mesti kita bentuk, kita bangun supaya kita menjadi cahaya, kita menjadi terang bagi dunia, cahaya bagi dunia yang ada di dalam. Kita semua dipanggil, apakah itu sebagai orang tua, sebagai suami istri, anak-anak, menjadi tanda kasih di tengah dunia, bukan menjadi tanda konflik di tengah dunia. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Petrus mengingatkan kita bahwa meskipun kita lemah, meskipun kita pernah gagal, Tuhan tetap mempercayakan tugas penting kepada kita. Baik itu di dalam keluarga, mungkin kita pernah kecewa, atau juga mungkin pernah tidak sanggup menjalani peran sebagai bapak dan peran sebagai anggota komunitas, peran sebagai siswa-siswi atau student atau mahasiswa. Kita dipanggil. Tuhan tetap ada seperti dia ada di dalam apa yang dia katakan kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dia tidak bilang saya akan mendirikan gereja A, gereja B, gereja C dan gereja D. Dia bilang aku akan mendirikan gereja
yaitu jemaat umat pesiaran di dalam tenggangan antara rahmat dan dosa. Itu sebenarnya inti perayaan ini. Tuhan ingin supaya kita menjadi gereja yang kecil, tempat di mana kita membagikan hidup, membagikan iman, membagikan ekaristi yang kita alami di dalam setiap perayaan ekaristi. Di dalam gereja kecil, keluarga sebagai gereja kecil itu, Tuhan sudah tempatkan di situ meja sebagai altar untuk membagi kasih melalui makan sama-sama, cerita sama-sama, ya. Tetapi bukan mati sama-sama sebagai Ibu Bapak, umat sekalian yang saya kasihi di dalam. Demikian juga di dalam tokoh Santo Paulus. Paulus mengajarkan kita bahwa perubahan itu mungkin, perubahan itu perlu, seperti Paulus yang bertobat dan memberikan hidupnya bagi Kristus. Kita pun bisa berubah menjadi lebih sabar. Kita pun bisa berubah lebih pengertian, lebih peduli satu kepada yang lain di dalam kehidupan kita, antara satu kepada yang lain, supaya menjadi Petra menjadi batu yang kuat. Jadi kalau ada nama Petrus, dia mesti menjadi batu yang kuat, wadas yang kokoh. Kalau nama Petrus, Petra, Paulus, tapi tidak menjadi wadas yang kokoh, ganti nama. Ya Pak, bilang guys, saya. Bapak Ibu dan sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam keluarga pertobatan tidak terlalu besar dan dramatis, tetapi tampak dalam hal yang sederhana. Saling minta maaf, susah, tapi butuh saling minta maaf. Minta maaf itu tidak butuh SKS 345. Memang susah. Banyak juga minta maaf susah, ibu bapak susah, kakek minta maaf kadang-kadang susah. Tetapi bahwa itulah sebenarnya tanda iman kita yang paling hakiki, di mana kita menjadi sahabat-sahabat jika kita saling memaafkan satu kepada yang lain. Susah, tetapi bawalah itu di dalam doa untuk menentukan kembali panggilan kita sebagai keluarga Katolik menjadi tempat bertumbuhnya iman, tempat bertumbuhnya pengharapan dan kasih yang kokoh di dalam Kristus. Di tengah zaman yang serba cepat, sama digital, penuh tantangan, keluarga menjadi medan perjuangan iman yang mestinya ada godaan tertentu untuk sibuk sendiri. Hidup di dalam dunia virtual saat ini. Nenek yang ingin tinggal luar juga sibuk dengan ini. Siapa yang tidak dengan sibuk? Semuanya terkoneksi, tapi di dalam koneksivitas itu kita selalu mengalami kesepian. Maka carilah di dalam. Paulus mengajak Anda dan saya, kita sebagai gereja, untuk kembali ke hal yang paling besar, paling pokok, paling fundamental, iman yang hidup dan kesaksian kasih di dalam keseharian. Mari kita membangun kembali kebiasaan sederhana seperti makan sama-sama. Ada yang suruh makan sama-sama bapak dan mama, anak-anak, berbagi cerita sama-sama, mendoakan sama-sama satu kepada yang lain, hal-hal yang kecil, namun menjadi waktu karang yang menopang rumah tangga kita di dalam hal sederhana yang kadang-kadang kita lupa. Bapak Ibu umat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam dunia ini banyak orang merasa tidak layak. Mungkin Anda, mungkin saya, banyak kita merasa tidak layak, terlalu banyak salah atau terlalu biasa untuk menjadi murid Kristus. Namun 1 Petrus di dalam kisah tadi menunjukkan bahwa Tuhan tidak memanggil yang sempurna. Tidak, Dia tidak memanggil yang sempurna, tetapi Dia menyempurnakan yang Dia panggil. Itu berarti kita semua ini punya kelemahan, punya dosa. Dia tidak panggil orang sempurna untuk datang kepada Dia, ikut Dia, tetapi Dia akan menyempurnakan yang dipanggil semua dengan sempurna.
Panggilan untuk menjadi saksi Kristus bisa datang kepada siapa saja, kepada bapak, ibu, dan rumah tangga, anak-anak muda, pekerja kantoran, pelayan gereja. Semua kita menjadi Petrus sama ini, menjadi Petra, kokoh kuat di dalam tantangan dunia saat. Dan juga di era digital banyak orang seperti Paulus sebelum bertobat suka emosi, suka marah, mudah menghakimi, fanatik akan kebenaran. Yang paling menang saya, kamu tidak. Yang selamat saya, kamu tidak. Ini yang kita penuh dengan polaritas dan konflik opini saat ini. Tapi pertobatan Paulus selalu mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan sanggup mengubah. Bahkan yang paling keras hati sangat mengubah. Kasih Tuhan sanggup untuk itu. Maukah kita membuka hati terhadap cahaya Tuhan seperti Paulus? Maukah kita membiarkan Tuhan menjatuhkan kita dari ego dan opini pribadi supaya kita bisa berjalan bersama? Datanglah kepada Bunda Maria yang selalu membawa kita menuju kepada kepastian. Tuhan memberkati.